Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Para pendengar Green Radio Line dimanapun Anda berada, terima kasih juga sudah bergabung ya di daring secara virtual. Kita membicarakan soal penting sekali, soal konvensi kita asumsikan, kita asosiasikan, bahkan kita ekspektasikan sebagai satu jalan, sebagai suatu pilihan untuk bisa mengusung, bisa menghadirkan, katakanlah orang-orang yang berintegritas, punya reputasi baik, intelektualismenya bagus, punya track record yang cemerlang, untuk diusung dalam sebuah kontestasi demokrasi bernama Pilkada. Dan Provinsi Riau sebagai provinsi yang penting, namun juga kompleks, akan melaksanakan perhelatan demokrasi di 9 titik, 9 tempat yang ada di Provinsi Riau. Nah, tentu ini akan menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita. Di samping pelajaran, masukan penting, khususnya bagi partai politik sebagai peserta pemilu yang secara konstitusional, secara peraturan perundang-undangan, punya fungsi yang luar biasa, khususnya fungsi rekrutmen politik, di mana partai menjadi tempat, menjadi perahu untuk mengagregasi dan mengusung orang-orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin politik. Nah, terima kasih kepada para narasumber yang sudah memastikan kehadirannya, akan berbagi ilmu, pengalaman, pengetahuan, dan teori-teorinya. Dan di sini lengkap sekali multi perspektif, baik dari penyelenggara pemilu. Ada Pak Rusidi selaku Ketua Bawaslu Riau. Makasih Pak Rusidi waktunya. Ya, sama-sama. Ada Bung Nugi selaku salah satu komisioner dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Terima kasih Mas Nugi. Ada Mbak Titi, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Ini kita harapkan nanti banyak memberikan gagasan-gagasan yang segar bagi demokrasi dan partisipasi publik kita. Dan juga terima kasih bagi Dr. Auradian Marta. Sebelumnya selamat juga atas gelar doktoralnya di Pajajaran ya. Ilmu terima kasih. Mantap. Beliau memberikan perspektif, Pak Aura. Nah, beliau juga aktif di lembaga kajian sosial politik kontemporer, khusus memotret soal dinamika politik dan partai di Provinsi Riau. Dan juga terima kasih buat campaigner dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, ada Bung Taufik. Makasih juga. Dan juga terima kasih kepada Bang Zulmizan, Sekjen DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Riau, dan nanti mudah-mudahan join juga bersama kita Ketua DPW PKS Bapak Hendri Munif MBA. Oke, dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, teman-teman yang join di sini. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi tentang peran kita untuk mewarnai demokrasi, khususnya di soal pemilihan kepala daerah. Nah, baik teman-teman, sebelum saya memperkenankan satu persatu, karena ini konsepnya sebetulnya talk show, ini konsepnya bukan seminar yang harus memaparkan bahan panjang lebar soal bentangan-bentangan kasus, tapi hanya poin-poin perspektif utama yang diusung sebagai sebuah gagasan kita supaya demokrasi kita agak terasa substansial ketimbang prosedural. Tapi rasanya juga tidak absah kalau untuk mengawali diskusi ini kita mulai dari sisi penyelenggara pemilu, semacam memberikan update dan perkembangan, sekaligus kita juga ingin bertanya seperti apa ukuran-ukuran sebuah pilkada itu dikatakan berkualitas, karena memang dalam catatan-catatannya sekalipun terakhir indeks demokrasi kita menunjukkan angka yang naik, tapi sebetulnya secara partisipatif masih mengalami soal. Nah, kami dari Green Radio mencoba untuk melontarkan tema ini sebagai satu diskursus yang juga ketika dalam RUU Pemilu pernah dibahas juga di parlemen soal apakah konvensi dimasukkan dalam suatu metode rekrutmen politik. Nah, tentu di dalam itu ada dinamika. Nah, mungkin langsung saja untuk mengawali perbincangan saya ingin ke Mas Nugi. Halo Mas Nugi. Siap, awak pula dulu ya.
Oh iya, oh, good. Karena urutannya harus dari penyelenggara, nanti baru dari partai dan terakhir dari teman-teman kelompok sipil, peneliti dan pemerhati demokrasi. Bung Nugi, yang paling pasti tentunya kita ingin update terkait dengan seperti apa, apalagi dalam nuansa COVID, sempat beberapa waktu lalu kita mengalami ketidakpastian informasi, tapi belakangan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang semacam sudah mengizinkan proses administrasinya dimulai. Nah, mungkin bisa diupdate seperti apa persiapan-persiapan di 9 titik itu dan semaraknya seperti apa? Silakan, Mas Nugi. Baik, terima kasih Bung Prof. Samzali atau biasa kita panggil dengan Bung Jali. Mbak Titi yang saya hormati, Ketua Bawaslu, Pak Dr. kemudian dari kawan-kawan partai politik, abang-abang kami yang saya hormati, dan juga mungkin ada banyak peserta yang ikut di forum ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Mudah-mudahan refleksi kemerdekaan itu membawa energi positif bagi penyelenggaraan Pilkada 2020. Terkait dengan update, tidak banyak mungkin ya yang perlu kami sampaikan karena saya poin-poinnya saja karena banyak sekali narasumber di sesi ini. Tadi saya bilang ke Zali, tolong dikasih banyak porsi ke Kak Titi, ini jarang-jarang kita mendengar di Provinsi Riau ini beliau ngisi kan. Mungkin malah ini yang perdana ini di Bumi Lancang Kuning konteks pilkadanya begitu. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak di depan Mbak Titi, nggak enak saya sama beliau senior kita. Gitu. Yang berikutnya, sekarang kita ini baru saja selesai melaksanakan apa yang disebut dengan tahapan coklit ya. Nah, coklit sudah selesai dilaksanakan pada 13 Agustus 2020 lalu. Dan saat ini kita sedang menyusun di KPU daftar pemilih hasil pemutakhiran yang disusun oleh kawan-kawan PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa, nanti sampai tanggal 29 Agustus. Berikutnya nanti berjenjang ke kecamatan sampai ke kabupaten. Nah, pada prinsipnya kami juga sudah menerima hasil pengawasan dari teman-teman Bawaslu Riau, dan KPU juga sudah menyurati kepada Bawaslu Riau, juga kabupaten kota terkait daftar nama yang masih belum dicoklit dan seterusnya, sehingga kemudian KPU bisa memfollow up. Tapi secara umum hasil coklit kita itu sudah mencapai 2.661.599 warga yang sudah berhasil dicoklit. Dan ini memang sesuai dari taksiran hasil daripada DP4 dan DPT terakhir setelah dilakukan sinkronisasi. Jadi insya Allah dari 2.661.599 warga yang sudah dicoklit itu akan memilih pada Pilkada 2020. Sejauh ini alhamdulillah kalau dari petugas kita PPDP tidak ada yang gugur, tidak ada yang kecelakaan, tidak ada yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan lah. Sejauh ini sehat dan tidak ada satupun yang terpapar virus COVID-19 dari aktivitas pencoklitan kemarin gitu. Alhamdulillah itu kabar baik buat kita semuanya, dan termasuk juga yang di tingkat PPS, PPK dan kabupaten kota. Saya kira di teman-teman Bawaslu, saya juga tidak mendengar ada kabar buruk tentang terpaparnya mereka gitu. Jadi mudah-mudahan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu selamat di tahapan coklit gitu ya. Nah, mudah-mudahan sampai di tahapan terakhir semuanya selamat gitu kan. Berikutnya yang kami lakukan saat ini adalah sosialisasi ya. Sosialisasi itu berjalan terus. Saya kemarin ke Indragiri Hulu, ke Rengat, juga melakukan BIMTEK terkait strategi sosialisasi di kawan-kawan Inhu. Kemudian mungkin akan menyusul di Bengkalis,
dan ke beberapa titik lainnya. Kalau sosialisasi Bung Zali itu dari awal sejak tahapan persiapan sampai nanti jelang pencoblosan itu tetap selalu bekerja dia kan divisi sosialisasi. Dan tentu saja tantangan dari divisi sosialisasi ini adalah bagaimana meningkatkan animo publik ya di tengah situasi pandemi. Dan kami bersyukur pada forum ini ada juga dari partai politik, karena salah satu kajian yang sempat kami dengar di antara yang membuat partisipasi masyarakat itu menjadi meningkat adalah calon yang memukau masyarakat gitu ya. Nah, pengalaman di pemilu 2019 ada 2 kandidat yang menarik publik, punya magnet besar, akhirnya partisipasi dalam konteks kuantitatifnya ya itu meningkat gitu. Di samping juga dengan kerja-kerja dari penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu. Kemudian dari sisi pencalonan ini kan belum ya, tapi kami sudah sosialisasi. Kami sudah sosialisasi ke partai politik di tingkat provinsi, sudah sosialisasi di tingkat kabupaten kota kepada seluruh partai politik yang ada di DPRD provinsi ataupun kabupaten kota tentang apa-apa saja yang perlu disiapkan terkait dengan nanti di saat pencalonan. Dan KPU juga sudah berkoordinasi sebanyak 3 kali dengan misalnya IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian HIMSI ya, yang psikologi ini HIMSI, kemudian rumah sakit begitu, yang memang berhubungan dengan nanti kan ada salah satu kegiatan di dalam tahapan pencalonan itu soal pemeriksaan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, dan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar dengan kawan-kawan di situ yang di lembaga profesi maupun di rumah sakit. Kemudian kemarin yang terupdate kita ada PAW ya, KPU juga sudah merespon karena salah satu wakil ketua DPRD ada yang meninggal, lalu disurati oleh DPRD KPU Provinsi Riau, dan KPU Provinsi Riau sudah menjawab surat itu, dan sesuai dengan tupoksi kami menjawab urutan yang perolehan suara tertinggi setelah yang meninggal itu siapa, itu sudah kami sampaikan. Itu dari salah satu partai politik yaitu Partai Demokrat. Kemudian dari divisi hukum kami sudah melakukan antisipasi berupa pencegahan dengan menyasar atau menyisir apa-apa saja tahapan krusial yang perlu disamakan persepsinya dengan Bawaslu tentunya, yang berpotensi terjadinya sengketa, apakah itu administrasi dan seterusnya. Dan hari ini di Bengkalis, kebetulan Ketua Bawaslu Riau ada di Bengkalis, itu juga dalam rangka kegiatan KPU Riau, dan beliau serta Bawaslu diundang untuk menghadiri forum koordinasi tentang potensi sengketa administrasi yang muncul di momentum Pilkada 2020 sebagai pencegahan agar kawan-kawan KPU khususnya bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan administrasi atau maladministrasi dari penyelenggaraan pilkada. Kalau dari sisi aspek penganggaran sejauh ini alhamdulillah baik kemarin misalnya anggaran untuk APD alat pelindung diri ya, itu terpenuhi semua Bung Zali, Mbak Titi dan Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah kemarin kita dibantu oleh APBN ya, meskipun mengalami sedikit keterlambatan dan seterusnya, itu ya itu seni lah mungkin menurut kawan-kawan, itu seni kalau pilkada atau pemilihan itu begitu, selalu di ujung-ujung terus baru terlaksana. Tapi yang pasti anggaran terfasilitasi untuk APD kemarin, dan kita sudah melakukan rapid test baik itu misalnya PPK, PPS, kemudian juga kita di sekretariat dan komisioner di KPU Provinsi Riau kami bahkan swab kemarin itu ya, PCR, alhamdulillah semuanya yang sudah dites itu negatif, termasuk yang sekretariat ya. Kalau di PPDP kemarin juga sudah kita rapid test semuanya pasca penetapan, dan tentu saja ketika ketemu reaktif lalu diganti sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi sejauh ini alhamdulillah terkait dengan pembiayaan soal
APD masih tercover lah ya, nggak tahu nanti pada sampai akhir pilkada nanti. Secara umum begitu yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu ya, terkait dengan divisi hukum sudah, divisi teknis, kemudian dari divisi Parmas, divisi data, dan ketua ya. Kebetulan ketua tadi ngomongin soal pembiayaan dan logistik. Saat ini KPU Riau menghadiri rakor regional data pemilih terkait problem perbatasan. Jadi dari itu ada dari Rokan Hilir, ada dari Indragiri Hulu yang berbatasan dengan kalau misalnya Rokan Hilir dengan Sumatera Utara gitu. Kalau Indragiri Hulu berbatasan dengan Provinsi Jambi begitu. Nah, terkait dengan perbatasan ini kan begini Bung Zali. Misalnya dia KTP-nya KTP Rokan Hilir tapi tinggalnya di Sumatera Utara. Bagaimana solusinya gitu. Nah, sementara regulasi yang ada kita ini kan harus dicoklit oleh penyelenggara pemilu yang di KTP asal. Kalau dia KTP-nya Rokan Hilir, tinggal di bagan di perbatasan Sumatera Utara, maka yang mencoklit adalah KPU Rokan Hilir gitu. Dan dia nanti akan mengikuti pencoblosan di TPS yang ada di Rokan Hilir terdekat. Begitu pula sebaliknya. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu dikomunikasikan karena memungkinkan juga misalnya di lapangan atau di masyarakat terjadi ketidakmengertian gitu, sehingga kok kami tinggal di Sumut kok milih di Riau misalnya gitu-gitu. Makanya sekarang ada rakor di Bengkulu. Mohon doanya, tadi malam dapat kabar gempa itu 6,8 skala Richter, dan mudah-mudahan ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu rakor tatap muka pertama oleh KPU disambut pula oleh gempa kan. Ini tantangannya luar biasa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bung Zali. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi satu pertanyaan lagi ke Bung Nugi sebelum nanti kita lebih banyak berbicara soal konvensinya bersama dengan teman-teman, karena ini teknis penyelenggaraan ya, penting. Mas Nugi, tadi saya ingin menyoroti soal konsep sosialisasi. Soal konsep sosialisasi ini penting supaya hal-hal seteknis apapun itu bisa sampai ke masyarakat begitu. Nah, tentu pertanyaannya terkait dengan kebaruan sistem informasi digital, lalu kolaborasi kelembagaan. Tentu itu mendukung sekali bagaimana informasi yang bersifat teknis itu sampai dan sehingga menggerakkan masyarakat bisa terlibat. Nah, di KPU Riau sendiri sebetulnya seperti apa kolaborasi sistem informasi digital dan model-model campaign kreatif supaya masyarakat, karena COVID ini kan membuat kita menjadi spiritnya agak menurun tuh. Gimana dari KPU Riau? Oke, terima kasih Bung Zali. Memang kalau yang hostnya ini orang kreatif minority ya begini nih, pertanyaannya menuju ke kreatif kan. Kami mencoba mengimbangi teman-teman di Green Line ini ya, sebenarnya kan belajar banyak dari Green Line ini yang dari awal memang sudah memulai. Ruginya keluar, tidak hanya teknis. Jadi gini, kita tetap mencoba untuk menggunakan berbagai macam strategi. Kalau yang konvensional misalnya tatap muka, menyebarkan spanduk, menyebar stiker, lalu itu tetap kita lakukan ya. Tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek protokol kesehatan. Tapi dari sisi aspek tadi yang disebut oleh Bung Zali misalnya digital era gitu ya, itu kita juga lakukan. Kebetulan alhamdulillahnya di KPU dan Bawaslu ini model YouTubernya saya di KPU di Bawaslunya baru Sidi itu. Jadi kami saling kejar-kejaran ya, pastabiqul khairat gitu. Cuma kalau Bawaslu kan sudah ketemu Kapolda, ini agak susah saya kalau melawan. Ini dia sudah buat podcast sama Ustadz Abdul Somad sama Kapolda. Dengan Bu Titi ini belum dikeluarkan, ini lagi editing ini. Jadi saya bersyukur sekarang di KPU dan Bawaslu itu punya frame yang sama untuk menggunakan misalnya podcast gitu ya. Kami juga telah dan sedang menggunakan podcast begitu. Hanya mungkin konten-kontennya yang berbeda-beda kan. Ya.
Nah, kemudian tetap media sosial kita maksimalkan gitu, dan saya ternyata baru menyadari juga, Bung Zali, tidak semua penyelenggara KPU akunnya itu, terutama YouTube misalnya, itu selama ini diaktifkan gitu. Jadi setelah di periode 2019 menuju 2024 ini, periodenya keduanya Bang Rusidi ini, YouTube kita baru on gitu loh. Dulu waktu saya belum masuk di KPU provinsi, itu subscribernya KPU provinsi Riau 17 orang, Pak. Iya, iya. Can you imagine? Dan sekarang sudah ratusan lah, alhamdulillah. Itu yang punya lembaga ya. Iya, iya. Punya Pak Rusidi kan sudah sama Ustadz Abdul Somad, mungkin lebih banyak. Beliau kan lebih senior juga umurnya, jadi kita hormatilah yang namanya senior, masa mau kita langkahi kan? Ampun. Tapi kita sepakat ya bahwa digitalisasi informasi itu adalah keharusan kita beradaptasi agar informasi itu bisa sampai ke lapis-lapis generasi. Sepakat sekali. Itu udah tren sekarang, dia bukan baru nih Bung Zali. Kalau saya diundang podcast udah nggak udah terhitung berapa banyaknya udah di media-media, termasuk lembaga mahasiswa gitu ya, yang diundang gitu. Kalau yang membuat sendiri memang belum banyak gitu lah ya, belum banyak. Saya akui kalau Bang Rusudi itu 10, kami 9 lah gitu kira-kira. Ya, intinya kami tidak mau melangkahi Bang Rusidi lah kan, ketua. Saya kemarin lihat juga tuh konten Pak Rusidi bersama Pak Kapolda ya, luar biasa. Oke. Makasih Bung Budi. Sementara itu dulu, nanti kalau ada perspektif tambahan silakan. Saya ingin geser ke Pak Rusidi. Kita habiskan dulu di penyelenggara pemilu supaya sisi elektoral proseduralnya bisa terjawab dulu. Nanti kita baru diskusi soal peluang konvensi. Oke, Pak Rusidi, ya semakin kelihatannya semakin milenial Anda ya dan lembaga. Enggak, begini Bung Zali. Kita kan masing-masing punya keterbatasan dan mungkin ada kelebihan kan begitu. Jadi karena saya merasa tidak mampu untuk berkomunikasi selancar Nugi ya, maka saya maksimalkan di konten-konten untuk menjelaskan kepada masyarakat hasil dari pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Begitu Bung Zali. Nah, oke, baik. Pak Rusidi, mungkin bisa exposure ke kita soal peran penting Bawaslu dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, khususnya soal gakum dan bagaimana mengawal proses demokrasi. Item-item yang terpenting supaya pemilu pilkada kita berintegritas. Silakan Pak Rusidi. Baik, jadi para senior yang saya hormati tadi, Bung Zali ya, saya melihat tadi ada para pakar di sini, ada Bu Titi ya, salam hormat saya terhadap senior saya ini. Saya baru pertama kali ini bersanding menjadi narasumber kaleng-kaleng, saya pikir ini kalau saya ini. Tentu saya berharap nanti ada beberapa masukan dan koreksi lah kalau ada yang salah ya dari penyampaian saya. Pertama, tentang arti penting dari kompensi. Menurut saya, kalau bahasa undang-undang memang tidak dikenal dengan kompensi, tetapi ada pencalonan. Tahapan pencalonan hari ini memang sedang berjalan, dan inilah yang sedang diawasi oleh Bawaslu Provinsi Riau, khususnya terkait dengan pelaksanaan pengawasan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual syarat calon di Indragiri Hulu. Karena di Provinsi Riau dari 9 kabupaten kota hanya ada calon dari perseorangan yang ada di Provinsi Riau. Nah, kita sudah melaksanakan tugas sesuai dengan porsi yang diberikan oleh undang-undang, bahwa tugas kita adalah memastikan proses pencalonan yang berlangsung di Indragiri Hulu itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terakhir yang kita lakukan adalah melaksanakan penyelesaian sengketa dengan musyawarah penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020
di mana bakal calon termasuk ya di antara pemohon ya yang boleh melakukan atau mengajukan permohonan kepada Bawaslu walaupun belum dinyatakan sebagai calon tetapi masih bakal calon. Nah, berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 itu mempunyai legal standing untuk mengajukan sengketa pencalonan. Nah, intinya adalah Bawaslu sudah mengeluarkan putusan yang menurut kami itu adalah putusan yang seadil-adilnya, yaitu dengan memerintahkan termohon untuk meng-cross-check kembali apa yang diajukan atau yang menjadi bahan atau materi potensi kerugian yang dialami oleh pemohon. Nah, itu sudah kita keluarkan kemarin dan sudah dilakukan oleh KPU. Terakhir kami dengarkan informasi bahwa pemohon, yaitu dari salah satu bakal pasangan calon dari pasangan perseorangan di Indragiri Hulu, itu sudah menerima hasil dari pelaksanaan putusan dari Bawaslu Indragiri Hulu. Itu yang pertama. Jadi berbicara tentang kompensi, tentu mindset kami adalah pencalonan ya di dalam tahapan pilkada kita ini. Nah, Bawaslu tentu melakukan pengawasan itu berdasarkan peraturan Bawaslu, di mana kami terbatas kepada materi atau tahapan yang ada di dalam yang diatur di dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2020, di mana tanggal 28 ini akan dibuka pengumuman oleh KPU untuk pendaftaran bakal calon dari jalur partai politik. Nah, kemudian kalau tidak salah tanggal 23 September itu akan dilakukan penetapan pasangan calon. Nah, kami sudah menyusun rencana ya pengawasan di tahapan pencalonan ini. Nah, itu yang bisa saya jelaskan dari maksud dari kompensi kalau menurut saya tadi adalah bahasanya pencalonan. Yang kedua tentang karena tahapannya juga sedang berjalan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nugi ya bahwa KPU sudah melakukan tahapan coklit. Nah, Bawaslu sudah melakukan proses pengawasan secara langsung, yaitu pengawasan melekat dan juga melakukan koordinasi dengan KPU ya, kami tentu dengan level di provinsi, saya dengan Mas Nugi dan Ilham dan kawan-kawan, kita selalu berkoordinasi untuk dalam konteks mencari solusi ya, karena kita memang bukan hanya mungkin mengoreksi atau menyampaikan hasil pengawasan, tetapi juga termasuk bagaimana solusi dari permasalahan yang ada. Nah, dari hasil coklit itu kita sudah mengeluarkan rilis kepada masyarakat yang intinya tadi yang disampaikan oleh Mas Nugi ada 2.600.000 sekian hasil coklit yang dilakukan itu memang benar. Akan tetapi kemudian hasil pengawasan kita ada data 51.520 daftar pemilih yang dalam tanda kutip bermasalah ya, yaitu mungkin rinciannya 19.820 itu pemilih yang tidak dikenal, artinya ini tidak tidak dikenal dari mana ya. Kemudian ada 13.321 orang pemilih yang sudah meninggal tetapi dia masih terdapat di dalam POM A1 POM AKWK. Terus ada ini dalam konteks Riau ya. Dalam konteks Riau kemudian ada 479 TNI Polri. Sementara TNI Polri kan sama-sama kita ketahui mereka tidak punya hak pilih. Kemudian sebanyak 1.349 orang pemilih ganda.
Ya, artinya terdapat namanya baik ganda internal maupun ganda eksternal. Kemudian 1.115 di bawah umur. Selanjutnya 15.385 pindah domisili. Namun saya perlu klarifikasi data ini. Ini sebetulnya sudah dilakukan pembersihan oleh teman-teman KPU. Ya, tapi kan kami juga harus jelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi tugas dari Bawaslu. Artinya, ketika pengawasan melekat yang kami lakukan itu, contohnya begini, petugas PPDP datang ke sebuah rumah. Nah, di dalam rumah itu didapati ada pemilih yang belum terdapat di dalam AKWK. Nah, kemudian pengawas kita yang mendampingi petugas itu tentu dia mencatat, oh di rumah ini ada satu pemilih yang belum terdata di sini, maka kemudian dicatat. Nah, inilah yang kami kumpulkan dan kemudian kami umumkan. Padahal sebetulnya pada saat itu si petugas PPDP sudah langsung mencatat di formulir yang dia bawa. Nah, seperti itu kira-kira yang sudah kami lakukan. Nah, per hari ini kami juga sudah sebetulnya ini ada yang kami mau rilis, tetapi ini masih kami koordinasikan dengan teman-teman KPU. Nah, saya bersyukur teman-teman KPU ini punya semangat yang sama dengan kami, sehingga kadang-kadang kami jemput bola, tapi kadang-kadang juga teman-teman KPU yang datang ke kami untuk mencari solusi. Nah, kira-kira ini kami hari ini dari tadi ada 51.520 itu tanggal 10 Agustus yang lalu yang kami rilis ke publik, maka per hari ini tinggal 6.500 rumah di 9 kabupaten kota. Jadi sebetulnya kalau kita persentase ya dari 657 rumah 9 kabupaten kota ini sangat kecil. Artinya apa? Artinya kerja teman-teman KPU ini sudah sangat bagus. Tapi kan masih terdapat sisa 657. Mungkin saya bacakan di sini. Ini juga masih akan kami koordinasikan dengan KPU bagaimana solusi ke depannya. Di antara 657 itu diantaranya adalah di Kabupaten Bengkalis terdapat 46 rumah yang belum dicoklit tersebar di 15 desa. Kemudian selanjutnya di Indragiri Hulu terdapat 71 rumah yang tersebar di 16 desa. Di Kepulauan Meranti 8 rumah tersebar di 5 desa. Kemudian Kuantan Singingi 34 rumah tersebar di 9 desa kelurahan. Seterusnya 77 rumah di Rokan Hilir terdapat di 23 desa kelurahan. Selanjutnya 187 rumah di Rokan Hulu terdapat di 26 desa. Terakhir Siak 50 rumah terdapat di 12 kelurahan desa. Tapi ini belum kita rilis, saya masih menunggu ini komunikasi kita dengan KPU untuk cross check ke lapangan, benar-benar kita cross check, artinya supaya nanti tidak ada perbedaan data. Nah, itu Bung Zali dari hasil pekerjaan kita dalam pengawasan coklit. Nah, ya. Bentar, sebelum melanjutkan, saya ingin masuk ke pertanyaan begini. Oke, mungkin secara administrasi memang begitu model pengawasan yang harus dilakukan Bawaslu. Tapi kan kita tahu Bawaslu itu punya dokumen soal indeks kerawanan, lalu dia punya tugas untuk katakanlah dalam prosesnya nanti akan ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya yang sifatnya seperti black campaign, independensi ASN, dan itu mengkhawatirkan dalam mencederai proses demokrasi kita. Nah, saya ingin tanya soal-soal yang begitu. Bagaimana kemudian mumpung belum prosesnya berlangsung lebih dalam gitu, seperti apa kemudian Bawaslu memastikan bahwa potensi-potensi pelanggaran pemilu yang bersifat, kalau kita boleh pinjam istilah masif, terstruktur itu, apa yang kemudian diskenariokan untuk meminimalisir itu, Pak Rusdi?
Oke, baik. Terima kasih, saya diingatkan ini. Kalau tadi mungkin nggak diingat, saya lupa ini menjelaskan. Hasil penanganan pelanggaran, khususnya yang terbanyak sekarang ini di samping apa ya? Kalau saya sih tidak mengatakan pelanggaran administrasi, tapi ada data yang masih berbeda antara pengawas dengan KPU ya. Jadi ini wajar saja, ini orang jumlahnya banyak begitu ya, masa bisa sama begitu ya. Menurut saya hal yang wajar kalau ada perbedaan data hasil coklit dan segala macam. Nah, hasil penanganan pelanggaran yang kedua itu yang terbanyak adalah netralitas ASN. Setidaknya ini sudah 6 orang terakhir yang data kita, kemudian ini ada terbaru 2 Bengkalis, kemudian ada 1 Meranti, kemudian di Inhu juga sudah keluar rekomendasi dari KSN atas penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh kawan-kawan di kabupaten kota. Jadi 6 tambah 2 tambah 1 tambah 6 tambah 4 berarti sudah ada 10 ASN yang sudah kita proses terkait dengan netralitas. Ini juga masih berjalan hasil penanganan pelanggaran kita, karena masih ada yang diklarifikasi dan kajian dan segala macam. Ini masih nanti akan kita rilis lagi. Di antara yang terbanyak yang kita proses ini adalah, mohon maaf, para bakal calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang berasal dari ASN. Karena berdasarkan PP 43, kemudian Undang-Undang 14, Undang-Undang 5 2014, dan kemudian PP 11 tahun 2019, hasil kajian kita bahwa ASN yang mencalonkan diri dalam konteks ini adalah pelanggaran kode etik, ya, pelanggaran kode etik terkait dengan profesionalitas dan menjaga tidak mementingkan kepentingan pribadi, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah menjaga kepentingan kelompok dan segala macam. Nah, ini hasil ini kita. Nah, kemudian ada penanganan pelanggaran tindak pidana yang kita lakukan ada di 2 tempat, ya, di Meranti dan di Indragiri Hulu. Tetapi dari 2 kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena diproses di Sentra Gakumdu, kan bukan hanya pengawas pemilu yang ada di sana, ya, ada di sana juga ada kepolisian dan kejaksaan. Setelah kita bahas di namanya SG1, kemudian di proses SG2 itu mentok karena terkait dengan syarat formil dan material laporan yang atau temuan yang tidak bisa mencukupi. Jadi itu hasil dari pengawasan kita, ya, Bung Gali. Nah, terakhir terkait dengan upaya sosialisasi kita terhadap partisipasi tadi yang ditanyakan, partisipasi masyarakat dalam khususnya ikut mengawasi proses pilkada yang sedang berjalan. Nah, ini kita memaksimalkan karena berdasarkan peraturan Bawaslu, kita diminta untuk memaksimalkan peranan bahasa Bung Zali tadi itu IT, ya, tadi saya lupa. Tapi intinya adalah kita memaksimalkan peranan sosialisasi di media-media sosial dan media online. Nah, inilah program yang kita namakan dengan program yang kita namakan dengan Kawal pemilu, jaga pemilu. Bukan. Patroli dan sosialisasi. Ya, kita singkat dengan pansos. Kalau di berbagai daerah itu ada istilah yang berbeda, tapi kita sebut dengan pansos ini untuk mengambil kata pansos ini kan lagi ngetren sekarang, ya. Jadi kalau pansos di media sosial itu panjat sosial, kalau kita artinya patroli dan sosialisasi. Jadi kita instruksikan seluruh jajaran pengawas itu melakukan patroli di media sosial karena
kita memprediksi ke depan karena situasi pandemi COVID ini orang akan lebih banyak beraktivitas di media sosial, maka kita lakukan sosialisasi dan patroli itu di media sosial. Begitu, Bung Zali. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusidi. Waktunya nanti cukup situ dulu. Kita geser. Tadi sudah penyelenggara pemilu, teman-teman semuanya, para partisipan. Nanti saya juga akan beri waktu, apakah ada pertanyaan atau perspektif, nanti kita akan silakan saja di angkat tangannya, barangkali nanti kita akan aktifkan mikrofonnya ketika teman-teman ingin bertanya. Nah, kita ingin geser sebelum ke Mbak Titi, Pak Aura, dan Bung Taufik. Saya ingin ke Bang Zulmizan dulu, Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional. Halo, Bang Zulmizan. Halo, Bang. Kita ingin tanya seperti apa. Halo, Bang Mizan. Boleh dibantu? Oke, ada. Kita coba. Halo, Bang Zulmizan. Halo, Bang. Ya, nampaknya ada persoalan teknis. Kita geser dulu. Sambil nanti kayak lagi di perjalanan juga. Oke, ini udah nyam. Halo, Bang Mizan. Oke. Oke, nampaknya masih terkendala. Oke, saya ingin geser langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi. Ya, halo. Gimana, halo. Bang Zali? Iya, tadi kita udah dengar dari dua komisioner kita yang cukup milenial hari-hari ini pasca COVID ya. Oke, tapi itu perspektif technically ya, artinya begitulah prosedur dalam menyelenggarakan demokrasi seperti pilkada. Nah, ke Mbak Titi, saya ingin bertanya soal seperti apa potensi penguatan partisipasi kita dalam demokrasi. Nah, hari ini Green coba bicarakan soal konvensi. Nah, Mbak Titi, kita beri waktu agak lama untuk Mbak Titi mengarasikan dan mengeksposur. Yang pertama, seberapa besar sebetulnya konvensi ini bisa diaplikasikan oleh partai politik untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang baik begitu untuk diusung jadi pemimpin politik, dan seperti apa kemudian metode kebaruan dalam rekrutmen politik ini bisa dipolitik hukumkan sehingga menjadi teks yang kemudian menjadi rujukan dalam proses demokrasi kita. Seperti apa? Mbak Titi boleh paparkan, silakan. Iya, konvensi itu proses rekrutmen di internal partai yang bisa dikatakan tidak dipraktikkan dalam pilkada kita ya. Hari ini kita melihat misalnya di beberapa media internasional bagaimana konvensi di Partai Demokrat menghantarkan Joe Biden sebagai capres dari Partai Demokrat. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian dalam banyak diskursus kepemiluan juga diharapkan terjadi di partai politik kita di dalam mengusung calon eksekutif baik di pemilu presiden ataupun pilkada. Ada beberapa partai yang pernah mencoba konvensi, misalnya Partai Golkar, Partai Demokrat, begitu. Tetapi lebih dari itu kemudian juga ujungnya tidak berhasil sepenuhnya mengusung orang yang hasil atau produk dari proses konvensi itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa konvensi tidak istilahnya dipraktikkan dan menarik untuk dipraktikkan di Indonesia. Yang pertama karena model pencalonan di pilkada kita itu kan dua jalur ya, melalui partai politik atau melalui calon perseorangan. Nah, kalau dia di partai itu harus memenuhi jumlah kursi tertentu sebagai persyaratan 20% kursi atau 25% perolehan suara sah. Nah, di sini yang kemudian konvensi tidak ketemu gitu. Karena konvensi mendorong agar proses di internal itu berjalan, pengurus dan anggota terlibat, tetapi ketika harus membangun koalisi pencalonan, produk dari konvensi itu tidak bisa sepenuhnya ditawarkan. Karena tadi ya, tidak banyak partai politik yang menguasai 20% kursi atau 25% suara sah
dari pemilu DPRD. Akhirnya mereka harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Nah, dalam konteks praktik koalisi pencalonan ini kita mendengar banyak cerita. Misalnya bahwa kader yang ditawarkan belum tentu sepenuhnya bisa diakomodir. Belum lagi misalnya di beberapa pilkada ada isu mahar, ada isu soal ya politik kekerabatan, elektabilitas, dan lain sebagainya. Nah, saya tidak anti diaspora politik ya, bahwa partai pun mestinya memberi ruang kepada figur-figur terbaik daerah. Misalnya ada seorang perantau yang sudah berhasil di perantauan, punya komitmen ingin kembali ke daerah, kapasitas kepemimpinannya sangat bagus, komitmen kepada daerahnya sangat bagus, dia kan punya sesuatu yang menjadi tawaran yang kontributif bagi daerah. Tetapi di beberapa peristiwa justru diaspora politik itu didekati dengan pendekatan popularitas dan isi tas gitu ya. Mungkin semoga yang ada di ruangan ini tidak menjadi bagian dari itu. Tetapi riset-riset kami menemukan itu. Misalnya cukup santer di Pilkada 2018 kasus dugaan praktik mahar di beberapa daerah Jawa Timur, misalnya, lalu kemudian kota Cirebon, kota Palangkaraya, dan beberapa daerah lain. Dan kalau kita baca riset benturan kepentingan yang dirilis oleh KPK, baik Pilkada 2015, 2017, 2018, 60% lebih dari kandidat yang kalah, ini yang kalah ya, kalau menang kayaknya nggak bakalan bilang. Yang kalah itu mengaku menyetor sejumlah uang ke partai politik, tetapi uang itu tidak dicatatkan di dalam laporan penerimaan partai ataupun laporan dana kampanye. Nah, ini sedikit cerita soal proses rekrutmen politik kita. Jadi kalau dulu sebelum Undang-Undang Pilkada diubah menjadi Undang-Undang 8 2015, ada mekanisme yang namanya uji publik. Jadi di partai itu diberikan skema agar ada proses uji publik yang diwakili oleh para pakar. Nah, semakin ke sini tendensinya ada memang partai yang melakukan pemilu raya, pemilu internal, atau kemudian proses penyaringan kader-kader di internal. Itu ada partai yang melakukan itu. Tetapi sekali lagi, memang keluarannya menjadi susah ketika mereka harus membangun koalisi pencalonan dengan persyaratan tadi, kepemilikan sejumlah kursi atau suara itu. Disitulah yang kadang muncul persoalan berkaitan dengan pembiayaan. Lalu kemudian bahasanya sih bukan mahar ya, tapi bahasanya ongkos pemenangan untuk menggerakkan mesin partai. Nah, ini yang memang menjadi pekerjaan rumah besar di kita, bagaimana kemudian proses pencalonan eksekutif daerah melalui pilkada itu tidak meninggalkan pengurus atau anggota partai. Apalagi sekarang juga ada skema yang cukup harus kita evaluasi bersama. Contoh pencalonan itu harus wajib, ini ada Pak Komisioner kita Pak Nugi, dengan rekomendasi DPP. Jadi kalaupun daerah misalnya sudah punya calon A, calon B, tapi kalau DPP tidak setuju, itu sudah wassalam tuh. Jadi ini juga menjadi catatan ya. Salah satu ciri khas reformasi itu kan adalah desentralisasi ekonomi dan desentralisasi politik. Tetapi yang makin ke sini justru sentralisasi itu muncul. Kita mendengar beberapa peristiwa daerah sudah memutuskan akan mengusung paslon A dan B, lalu kemudian DPP ternyata tidak memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan kepada figur lain yang kemudian justru melahirkan pertanyaan publik. Kenapa harus dia? Kenapa orang yang baru kader langsung dapat tiket begitu ya? Apakah pertimbangan partai itu hanya sekedar menang ataukah tidak juga mempertimbangkan pilkada ini sebagai bagian dari uji mesin untuk mengukur kemampuan struktur partai dan kader partai di dalam penerimaannya di masyarakat. Jadi partai politik kita itu sangat luar biasa aksesnya pada kekuasaan saat ini. Hampir tidak ada kekuasaan yang tidak diakses oleh partai, dan memang partai instrumen demokrasi baik di eksekutif, legislatif, bahkan kalau Mas Nugi nanti mau jadi anggota KPU RI, nanti peran partai juga hadir tuh, karena fit propertesnya melalui partai-partai yang ada di Komisi 2 di DPR RI. Tetapi memang ada momen-momen di mana terutama saat pilkada, proses pencalonan itu sangat eksklusif ya.
ditentukan hanya segelintir orang, dan ada yang mengatakan begini, misalnya contoh soal isu tentang ini kan sekarang lagi masif di beberapa daerah, politik kekerabatan atau potensi calon tunggal begitu. Itu seolah-olah dinyatakan begini, kan nanti juga masyarakat yang memutuskan, masyarakat yang menentukan apakah mau dipilih atau tidak. Tetapi jangan kita lupa hulunya itu ada di partai. Jadi partai yang menentukan apakah menu yang akan diterima oleh masyarakat itu menu yang sehat, menu yang bergizi, menu yang betul-betul bisa membawa daerah menuju kemajuan. Apalagi investasi kita di Pilkada 2020 ini sangat mahal, Bang Zali ya, karena misalnya untuk sebagai konsekuensi Pilkada di tengah situasi pandemi, itu biaya protokol kesehatan yang diminta oleh KPU RI saja 4,7 triliun. Nah, 4,7 triliun itu baru cair 1,02 triliun. Masih ada sisanya yang katanya akan dicairkan di Agustus dan Oktober. Tentu di masa krisis ini, investasi negara itu negara yang punya investasi, berarti kan semua orang yang berkontribusi. Akan sangat sayang sekali kalau pilkada kita yang berisiko dan mahal ini, risiko itu kita rasakan karena mengumpulkan orang, lalu kemudian petugas harus berinteraksi dengan massa dalam jumlah besar, itu kan risiko ya. Nah, sayang sekali kalau risiko dan juga dana yang besar itu tidak berkorelasi dengan kehadiran calon pemimpin terbaik untuk daerah. Nah, memang ke depan saya kira tadi ya tawaran soal konsep konvensi itu, kalau hari ini dia voluntary sifatnya. Partai mau, maka partai melakukan. Walaupun tadi, kalaupun partai mau, belum tentu bisa mengusung produk dari konvensi itu. Karena dia harus juga bernegosiasi ketika membangun koalisi pencalonan. Kecuali kalau dia kursinya di atas 20% di parlemen, maka dia bisa kemudian lebih punya otoritas mengusung dengan sesuai kehendak partai begitu ya. Tetapi kalau dia tidak punya keterpenuhan persyaratan tadi, maka mau tidak mau komunikasi politik dengan partai lain harus dilakukan. Nah, ke depan memang kalau saya sendiri ini ada fungsionaris partai ya. Proses pencalonan di partai memang harus dibuat lebih inklusif, lebih terbuka lagi, dan peran-peran dari anggota dan pengurus itu tidak terbatas hanya 2 fase saja. Partai itu sangat ingat kepada anggota itu dua fase. Yang pertama, saat ingin menjadi peserta pemilu, karena harus diverifikasi oleh KPU syarat kepengurusan dan keanggotaan, kan harus punya anggota 1.000 per kabupaten kota atau 1 per 1.000. Yang kedua, saat di bilik suara. Nah, ini yang kemudian bagaimana menjembatani kehadiran anggota partai, pengurus partai dalam proses kerja-kerja partai. Konvensi sebenarnya bisa, atau dipilih istilah lain lah. Mau istilahnya pemilu raya, mau konvensi, mau kaukus atau apa begitu ya, atau pemilu pendahuluan di internal partai, itu bisa dipilih. Tetapi memang skema itu harus dihadirkan, sehingga tidak ada lagi misalnya tiba-tiba diumumkan calon A, si A, si B. Yang kita tahu kayaknya partai ini tidak cocok deh dengan partai yang itu, tapi kok tiba-tiba jadi koalisi ya. Atau kemudian orang baru masuk jadi anggota partai, tiba-tiba langsung menjadi calon begitu. Nah, ini yang memang supaya tingkat kepercayaan publik kepada partai kita makin kuat. Apalagi kalau kita evaluasi angka partisipasi pemilih di pilkada itu dominan ditentukan atau digerakkan oleh kualitas calon. Jadi kalau pilkadanya kompetitif, pemilunya kompetitif, maka pemilih lebih mudah untuk digerakkan ke TPS. Meskipun sebenarnya pemilih Indonesia itu, Mas Nugi, Pak Rusidi, dan Bapak Ibu semua, itu pemilih yang sangat baik. Karena kenapa? Relatif tidak sulit untuk mengajak pemilih Indonesia ke TPS. Angka partisipasi kalau di kita kan 70 dibilang rendah ya. Lalu kemudian 65 dibilang rendah begitu. Sementara Korea Selatan itu angka partisipasinya tertinggi dalam 19 tahun dan itu angka partisipasinya kurang dari 65% pada pemilu 15 April lalu. Tapi kan kita tidak ingin angka yang tinggi, misalnya pilkada sukses karena partisipasi 85%. Tetapi partisipasi yang tidak punya makna, karena pemilih digerakkan akibat praktek politik uang, karena digerakkan akibat hegemoni politik identitas. Jadi yang harus kita lakukan itu sebenarnya menjembatani antara
angka partisipasi yang baik dengan makna dari pilihan yang dibuat oleh pemilih. Dan hulunya sebenarnya ada di partai. Jadi kalau partai berhasil mengusung kader-kader terbaik, melahirkan kompetisi yang kompetitif, penyelenggara pemilunya sosialisasinya bagus, menjadi YouTuber semua, tapi YouTubernya jangan ngejar monetasi ini iklan ya. Ini jadi YouTuber karena ingin sosialisasi gitu. Tapi kalau jadi YouTuber karena ingin meningkatkan subscriber dan bisa dimonetasi, nanti berubah orientasinya dari penyelenggara yang melayani masyarakat jadi yang penting subscriber gitu. Nah, itu juga jadi penting untuk ini kita beradaptasi dengan situasi pandemi, penggunaan teknologi digital itu penting, kreativitas. Tetapi fungsi utama menyelenggarakan pilkada yang sehat, yang bebas COVID, yang jurdil, lalu juga Pak Rusidi sebagai bagian dari penegakan hukum memastikan kecurangan tidak terjadi itu juga penting gitu. Jadi semuanya harus seimbang dan memang ini pilkada yang berat bagi kita, Bang Zali. Oke, luar biasa, Mbak Titi. Mbak Titi, saya ingin balik ke soal soal tadi menarik sekali bagaimana membuat korelasi partisipasi kita berkualitas. Itu yang menjadi PR penting. Nah, Mbak Titi melihat partai-partai politik kita sebetulnya Tadi saya menangkap bahwa partai kita masih sentralistik begitu ya. Daerah mengusung calon, tahu-tahu harus ke DPP bisa berubah begitu. Nah, sebetulnya teks hukum yang harus kita politisasi dalam proses legislasi kan harus terteks dia dalam proses legislasi kita. Nah, yang diadvokasi oleh Perludem, kira-kira seperti apa peluangnya pembenahan sistem kepartaian kita itu bisa masuk dalam teks-teks undang-undang partai, undang-undang pemilu, sehingga baku dia begitu. Apakah besar hadangan kita dari sisi oligarki, elit, dan segala macam? Mbak Titi bisa gambarkan kepada kita gimana dinamika nasional itu ketika kita ingin memasukkan teks-teks yang lebih konsolidatif bagi demokrasi kita? Iya, memang kalau bicara soal praktik pemilu demokratis, setidaknya kita ada 4 hal yang harus kita pastikan terpenuhi ya. Yang pertama, kaidah hukumnya dalam hal ini regulasi mau tidak mau harus demokratis. Jadi bukan hanya prosesnya penyusunan undang-undang pemilunya yang harus demokratis, undang-undang pemilu dan pilkada, tetapi isinya juga bisa menjamin kompetisi yang demokratis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelembagaan partai politiknya. Jadi bagaimana memastikan kelembagaan partai politik itu mampu berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan. Pendidikan politik berjalan, kaderisasi politik berjalan, rekrutmen politik berjalan, dan banyak evaluasi soal kelembagaan partai tidak lepas dari misalnya problem pendanaan gitu ya, bagaimana hegemoni atau dominasi satu kelompok orang di partai itu dimulai dari sumber pendanaan. Makanya Perludem itu mendorong agar alokasi dana negara untuk partai itu diperkuat, sehingga tadi kader-kader yang punya kapasitas, kader-kader yang punya kompetensi, dia punya posisi tawar yang lebih kuat. Jadi kalau kita sebenarnya gelisah dengan politik kekerabatan, politik dinasti di pilkada, itu adalah refleksi dari politik dinasti di partai gitu. Dan itu awalnya adalah penguasaan modal, pembiayaan oleh sekelompok orang yang kemudian berkorelasi, dia juga duduk di struktur elit partai dan akhirnya juga menentukan rekrutmen politik partai. Kan rumusnya begitu, dia yang membiayai, dia yang menyumbang, uangnya banyak di sana, dia duduk di struktur elit, dia juga yang menentukan siapa yang akan diusung. Sehingga kemudian kalau kita lihat, misalnya saya di Tangerang Selatan ya, di Tangerang Selatan terkenal begitu. Semua turun gunung dan semua punya korelasi dengan politik kekerabatan katanya. Itu juga akan kita bisa lihat tuh petanya di partai politik kita. Jadi kelembagaan partai politik yang demokratis itu menjadi memang prasyarat penting. Yang ketiga itu adalah
penegakan hukum. Jadi agak sulit kita ingin mendapatkan kompetisi yang kompetitif kalau penegakan hukum kita tidak berorientasi pada keadilan pemilu atau keadilan electoral justice gitu. Misalnya soal politik uang. Terus terang semua orang gelisah dengan praktik mahar politik dan politik uang. Tetapi ketika sampai pada penegakan hukum, itu susahnya bukan main gitu ya. Untuk proses pembuktian, belum lagi terkendala waktu, belum lagi terkendala ini di pilkada ini tidak ada in absentia. Jadi kalau di pemilu itu orangnya kabur, itu bisa diproses in absentia. Di pilkada tidak, walaupun di pilkada ada aturan yang lebih maju. Memberi dan menerima itu sama-sama tindak pidana untuk politik uang. Dan yang terakhir adalah kesadaran masyarakat. Tapi kan kesadaran masyarakat ini hasil bentukan dari fungsionalisasi partai juga. Nah, apa saja yang perlu kita dorong terkait dengan yang pertama, kaidah normanya atau kaidah hukumnya, regulasinya. Yang pertama menurut saya, desentralisasi politik itu diperlukan. Misalnya soal sentralisasi pencalonan, bagi saya itu menggelisahkan. Karena pintu yang harus dilalui oleh kader itu terlalu banyak. Dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu itu. Saya mendengar langsung dari salah satu politisi senior partai, dia mengatakan, Mbak Titi, mungkin kita punya jargon tanpa mahar. Tapi ketika kita harus membangun koalisi karena persyaratan pencalonan, yang di sebelah sana tidak anti mahar gitu ya. Nah, itu juga jadi problem. Jadi kami mengusulkan memang satu, desentralisasi pencalonan itu harusnya, dan ini untuk memperkuat kelembagaan partai kita gitu. Di undang-undang partai, undang-undang pemilu itu selalu dikatakan pencalonan dilakukan secara terbuka dan demokratis. Tapi ada catatan kakinya, sesuai AD/ART dan peraturan internal partai. Nah, ini yang harus kita bongkar begitu ya. Jadi makna terbuka dan demokratis itu bisa dibawa masuk pada level yang lebih mengikat, yaitu level undang-undang. Jadi yang pertama, pencalonan mestinya di daerah, kalaupun mau ada skema kontrol, tidak kemudian menegasikan otoritas daerah. Yang kedua adalah persyaratan pencalonan seharusnya diturunkan. Kalau kami sendiri bahkan agak lebih ekstrim, pemilu serentak kita itu diubah skemanya, menjadi pemilu serentak nasional dan daerah, di mana eksekutif legislatif nasional itu dibarengkan, legislatif, eksekutif daerah dibarengkan. Sehingga tidak relevan lagi untuk ada persyaratan pencalonan. Jadi kalau dia partai peserta pemilu, maka dia juga boleh mengusung. Saya yakin dengan sistem satu putaran, itu partai pikir-pikir untuk egois misalnya. Ya kan kekhawatirannya begini, kalau tidak ada ambang batas pencalonan, nanti partai kita calonnya terlalu banyak dan mahal. Nah, itu bisa disiasati karena kita hanya satu putaran, popular vote. Pasti partai akan pikir-pikir kalau kadernya tidak punya elektabilitas bagus, daripada dia tidak dapat apa-apa gitu ya, lebih baik dia membangun koalisi sejak awal. Nah, termasuk juga soal pembatasan belanja kampanye. Pembatasan belanja kampanye kita itu menurut saya masih basa-basi ya. Karena misalnya di set sejumlah angka tertentu, tapi juga itu masih tidak dalam kapasitas memberikan kompetisi yang betul-betul murah bagi kontestan kita. Kita harus berpikir memang keseriusan untuk melakukan penegakan hukum, terutama pada praktik-praktik politik transaksional. Jadi, dan juga soal akuntabilitas dana kampanye. Nah, itu yang saya kira memang perlu kita serius benahi, termasuk juga model debat ya. Jangan sampai debat terbuka itu hanya istilahnya formalitas. Ya. Tetapi bagaimana debat yang bisa betul-betul membuat pemilih tahu ini apa sih yang dibawa oleh para kandidat. Kalau pertanyaan basa-basi kita bisa baca di media gitu ya. Tetapi model debat, karena masyarakat kita di tengah situasi pandemi itu semakin mengakses televisi, radio, dan online sebagai sumber informasi. Jadi harapannya kontribusi KPU juga bisa mendesain pola debat kandidat yang memang bisa membedah kapasitas dan kompetensi calon di pilkada. Karena belajar dari DKI ini terakhir, ternyata debat itu berpengaruh loh terhadap persepsi terhadap calon. Jadi kalau calon ternyata elektabilitas bagus, tiba-tiba ketika ngomong tidak mampu merefleksikan kebutuhan dan dinamika di masyarakat, meskipun dia tidak dominan tapi ada pengaruhnya begitu. Jadi itu juga menjadi harapan kita dari penyelenggaraan Pilkada 2020. Oke. Jangan jadi seperti kata publik,
terkesan seperti cerdas cermat dan sudah disiapin pertanyaan lebih gitu ya Mbak. Oke, poin terakhir itu bagus sekali. Ya betul, karena apa ya, narasi-narasi pemimpin, program-program kerja pemimpin, dan communication ability, kemampuan berkomunikasi pemimpin itu jadi faktor merubah persepsi pemilih, begitu ya Mbak Titi ya? Ya, karena gini, Bang Zali terakhir ya, banyak orang yang memilih, misalnya kenapa sih figur yang dianggap tidak punya kompetensi, tidak bermasalah tetap terpilih, karena ternyata masyarakat taunya hanya dia. Nah, jadi ini juga jadi tantangan sosialisasi di masa pandemi dari penyelenggara pemilu, bukan untuk berpihak, tetapi membuat masyarakat bisa mengakses dan tahu siapa pemimpinnya secara proporsional, gitu. Kalau prediksi Mbak Titi nih soal pilkada serentak, soal kemunculan tokoh muda, kelihatannya akan banyak atau seperti apa sih dari catatan Perludem? Tokoh muda sebenarnya cukup menjanjikan ya, tetapi saya kira dalam konteks ini kita harus lihat lebih komprehensif, bukan sekedar muda, tapi kalau muda hanya sekedar menjadi perantara kekuasaan, melanggengkan oligarki juga tidak ada makna ya. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana proses pilkada ini bisa merekonstruksi mau dia tua, mau dia muda, apa yang dia bawa untuk daerah itu yang jauh lebih penting. Memang di dalam proses pilkada ketika saringan ada di partai, sebenarnya partai menjadi betul-betul harapan bagi kita. Karena kita punya pengalaman bahwa ketika kepemimpinan itu tidak dipersiapkan dengan baik, kan kita tidak mau ya. Contoh di Riau ini kan jadi salah satu fokus pengawasan KPK ya, sama seperti daerah saya Sumatera Selatan. Saya tinggal di Banten, tapi saya dari Sumatera Selatan. Narasinya itu sangat buruk kepada publik. Kalau baru misalnya setahun lalu kena OTT KPK. Padahal pilkada di masa pandemi ini biayanya sangat mahal, sangat besar, ada risiko juga beberapa petugas sudah positif COVID-19. Jadi mengkorelasikan antara pilkada dengan semangat anti korupsi juga itu penting, Bang Zali. Tapi mungkin untuk episode berikutnya ya. Oke, kayaknya episode berikutnya bagus tuh ya Mbak Titi. Siap. Oke. Nah, kita tahan di situ dulu. Kita ingin geser ke partai supaya perspektifnya berimbang. Bang Zulmizan, apakah bisa dengar suara saya? Halo, Bang? Halo, Bang Zulmizan? Gak ada? Oh, sepertinya... Oke. Oke, ada persoalan teknis. Oke, nggak apa-apa. Kita geser ke... Saya ingin ke Pak Aura Dian Marta. Ini aktif juga dalam kajian-kajian sosial politik kontemporer ya. Pak Aura, halo, bisa dengar suara saya, Pak? Alhamdulillah jelas, jelas. Oke, baik. Pak Aura, ini giliran Pak Aura untuk memberikan perspektif soal pemodelan rekrutmen politik kita, dan dalam konteks ini kita bicara soal konvensi. Dan tadi Mbak Titi juga menyempurnakan persetujuan kita lah, artinya memang semestinya fungsi partai politik itu bekerja harus seperti itu. Nah, kalau dari sisi Pak Aura, dalam konteks politik lokal kita di Pilkada 94 ini seperti apa? Kemudian besar harapan partai-partai politik lokal kita ini bisa menerapkan model-model yang disampaikan Mbak Titi tadi, atau juga mungkin konvensi. Silakan Pak Aura. Ya, terima kasih Zali, para narasumber yang saya hormati. Jadi sebelum sampai ke situ, Zali, tadi ada titipan dari beberapa kawan ini kaitan dengan pilkada di Riau ya, untuk penyelenggara pemilu. Ini terkait dengan coklit ya. Dengan coklit, mungkin ada baiknya juga ditelusuri terkait dengan kawan-kawan kita yang ada di rumah tahanan ya, di rumah tahanan. Nah, ini yang mereka juga terkendala ya terkait dengan hak pilih mereka. Nah, ini bisa diakomodir oleh KPU seperti apa mekanismenya sehingga mereka juga ikut milih ya. Kalau lihat dari persentase memang tidak terlalu banyak, tapi kalau lihat dari jumlah itu tentu lebih ini ya, secara substansi mereka secara hak mereka mempunyai hak itu. Itu yang titipan dari kawan-kawan saya. Masuk kita ke substansi terkait dengan konvensi ini, memang
dinamika ini bisa lihat dari berbagai perspektif ya. Kalau saya menilai bahwa untuk saat ini kita harus sama-sama sepakat bahwa masyarakat itu kita ajak sebagai subjek dalam pemilihan kepala daerah atau subjek dalam pemilu. Nah, dalam berbagai literatur itu memang sudah dikembangkan ya, bagaimana institusi partai politik, kemudian penyelenggara pemilu itu bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat tidak hanya pada saat pemilihan, tapi mulai dari awal rekrutmen politik. Nah, salah satu mekanisme dalam demokrasi kita adalah adanya konvensi. Nah, namun dari berbagai pengalaman itu juga sulit ya, karena kita lihat dari berbagai nasional, ini kan baru di nasional 2004 oleh Golkar, kemudian 2014 oleh Partai Demokrat ya. Ya, pengalaman itu hanya pada saat pemilihan calon presiden. Nah, belum sampai kepada pemilihan kepala daerah. Nah, pada saat pemilihan presiden pun agak berbeda di konvensi. Di Golkar mereka lebih banyak internal. Lebih banyak internal yang ikut. Nah, berbeda dengan Partai Demokrat yang lebih mengedepankan keterbukaan. Ada yang internal dan lebih banyak juga yang eksternal yang ikut. Nah, di Golkar juga menggunakan sistem suara ya untuk pemilihan calon presiden dari konvensi mereka. Sedangkan di Demokrat dia menggunakan sistem survei. Nah, ini berbagai mekanisme konvensi yang berlaku di negara kita yang pada saat ini hanya mencapai pada saat tingkatan nasional, belum sampai ke daerah. Nah, tadi ada benturan-benturan yang di daerah yang tidak ketemu dari sisi regulasi. Dan jangan lupa bahwa tidak hanya dalam sisi regulasi, tantangan dari partai politik juga tinggi, Zali. Ya, karena kenapa? Karena kan ini dihadapkan dengan keterbukaan, ya, partisipasi. Bagaimana sistem konvensi itu adalah inklusivitas. Ya, ada inklusi di dalam sistem rekrutmen pemimpin politik yang dilakukan oleh partai politik. Karena partai politik merupakan semacam institusi demokrasi yang penting dalam hal ini. Nah, mereka ada penolakan sendiri. Ya, ada penolakan tersendiri karena apa? Karena kaderisasi dalam partai politik itu. Muncul orang-orang yang tidak ada dalam partai, ya, mereka punya uang, ya, punya modal, kemudian punya relasi, mereka masuk ke dalam konvensi bisa memenangkan itu. Konvensi. Nah, bagaimana kaderisasi yang sudah dibangun dari awal oleh partai politik? Nah, ini pertentangan-pertentangan di sisi partai politik juga menguat dengan adanya konvensi ini. Tapi dari sisi demokrasi, konvensi merupakan cara yang sangat elegan untuk membangun demokrasi. Kenapa? Karena di sini ada partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mengenal calon-calon atau kandidat-kandidat yang ditampilkan oleh partai politik. Nah, partai politik dalam hal ini melakukan rekrutmen politik juga harus melihat itu, ya, peluang-peluang itu. Nah, cuman sisi negatif yang banyak juga dilontarkan itu adalah bagaimana konvensi ini hanya sebagai branding, ya, branding yang dilakukan oleh partai politik untuk citra, ya, untuk meningkatkan citra pamor daripada partai politik. Tapi dari sisi demokrasi itu cukup, ya, cukup untuk membangun demokrasi. Kenapa? Karena ada transparansi di sana, ya. Kemudian bagaimana melahirkan pemimpin yang kredibel, bukan yang karbitan. Nah, sekarang kan banyak partai politik, ya. Tadi ada disinggung oleh Mbak Titi terkait dengan politik kerabatan. Nah, sini juga ada terkait dengan kredibilitas, ya. Dengan adanya masukan oleh masyarakat kepada partai politik, karena ada beberapa calon yang masuk konvensi, itu kan ada masukan terus-menerus. Karena konvensi itu bisa dikatakan itu dilakukan oleh partai politik tidak dalam waktu yang cukup dekat, ya, artinya ada waktu, ada 3 bulan sampai 5 bulan konvensi itu dilakukan, dan itu intens diberitakan baik oleh partai politik, oleh media, sehingga itu mau tidak mau masyarakat juga akan akses itu, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, ini menjadi semacam semacam penyegar, ya, dari hal-hal berbau demokrasi di Indonesia ini. Nah, terkait dengan parpol, ya, ini parpol masih memegang peranan penting memang dalam kondisi demokrasi karena rekrutmen yang berada di sana. Tapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan animo masyarakat itu untuk terlibat mulai dari awal proses ini. Nah, karena sekarang ini kan apalagi di Riau, ya. Kalau saya melihat di Riau ini miskin, ya, atau figur-figur pemimpin ini sangat kurang, ya, kalau kita lihat. Sehingga, ya, katakan tadi politik kekerabatan atau, ya, katakanlah yang karbitan ini muncul. Nah, ini yang menjadi
persoalan tersendiri di Riau. Padahal ya kalau kita lihat ada yang mungkin kompeten, ada yang kredibel, tetapi itu tidak dituntut oleh partai politik. Nah, ada cerita-cerita di kedai kopi saja mengatakan bahwa yang dikatakan partai politik itu sentralistik memang benar adanya. Karena pada saat pencalonan ya, sekarang sudah mulai pencalonan oleh partai ya untuk bakal calon bupati atau wali kota, ini DPD sudah diskor uang ya. Tapi DPP keluar nama yang lain. Nah, ini uangnya hangus gitu saja. Ini terjadi di provinsi kita. Mahar-mahar politik ini tidak bisa dilepaskan dari sisi demokrasi yang sekarang ini partai politik. Ya. Jadi inklusif dari partai itu juga harus ada. Ya. Tidak hanya desentralisasi tapi inklusif partai. Artinya orang itu bisa mengakses sampai ke dalam partai. Ya, keterbukaan. Walaupun di sisi lain ada kaderisasi. Jadi ada combine ya, ada mix antara inklusif party ya dengan kaderisasi di partai itu sendiri. Jadi konvensi ini sebenarnya untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengawal atau mengasih atau ikut terlibat dalam menentukan kandidat-kandidat calon pemimpin politik, dan pada akhirnya memang itu berimbas lagi kepada masyarakat. Mereka mengenal dari kampanye iklan itu tidak cukup. Hanya sekedar visi misi ya, misalnya Riau Gemilang 2024 misalnya atau 2020, hanya itu gitu. Tapi bagaimana melalui konvensi yang dalam waktu yang cukup lama itu terus dikembangkan oleh partai politik dan calon atau kandidatnya. Nah, ini sangat menguntungkan dari segi political branding dan personal branding, baik itu si calon atau kandidat maupun si partai politik. Menurut saya seperti itu, Pak Gali. Oke. Nah, saya ingin masuk ke soal yang Pak Aura bilang tadi soal bagaimana kemudian membuat masyarakat dan kelompok masyarakat itu terlibat itu baik dalam pengawasan, baik dalam penilaian program kandidat dan segala macam. Nah, barangkali Pak Aura punya konsep yang nanti bisa inline atau in frame juga dengan kebijakan-kebijakan tambahan dari lembaga-lembaga penyelenggara. Nah, kira-kira kalau memang itu ada, untuk Riau ini seperti apa modelnya kemudian itu bisa kita aplikasikan, baik itu secara digital ataupun secara gerakan, secara movement. Silakan. Ya, memang ada baiknya memang yang pertama tradisional tentu yang disampaikan oleh Pak Rusdi, Pak Ketua Bawaslu, bahwa pengawasan melekat itu memang alternatif yang utama ya, karena mereka yang terdekat yang mengetahui proses pemilihan kepala daerah. Tapi jangan lupa bahwa kita punya civil society atau lembaga-lembaga sipil. Nah, kami sedang kalau saya selain daripada di akademisi juga bergerak di bidang itu mencoba mengembangkan salah satu model ya, artinya semacam aplikasi dalam hal pengawasan. Nah, ini kami masih dalam tataran pembuatan ya model itu. Nah, nanti ini bisa saja pelapor misalnya ya, pelapor dengan identitas dan segala macam nanti bisa disembunyikan untuk ada ajuan pengawasan, itu bisa diserahkan kepada aplikasi itu, di input ya secara online. Nah, ini bisa diserahkan langsung kepada Bawaslu atau di kabupaten kota maupun di provinsi. Ini adalah komben-komben yang harus dipikirkan kembali, tidak hanya dari pengawasan melekat, karena kan masalah-masalah ini kan tergantung dari bukti. Ya, bukti formal misalnya tadi ya, ASN terlibat, memang itu nyata terjadi, tapi buktinya tidak ada. Ya, misalnya calon incumbent yang ada gunanya yang istrinya ikut misalnya kan menggunakan aparatur sipil negara, camat dan sebagainya masuk ke dalam wilayah tertentu kampanye, itu kan harus ada bukti-buktinya. Nah, ini bukti-bukti ini bisa secara online langsung di aplikasi itu. Ya, tampilkan bukti, pelapornya ada, buktinya ada, dan kronologisnya ada. Ini yang penting ditelusuri, tidak hanya dari segi pengawasan secara tradisional, tapi juga secara digital pengawasan ini. Nah, ini yang menjadi krusial ya, kalau dalam kita lihat dan demokrasi secara substansi ya, ini yang harus ditekankan. Tidak hanya dari segi prosedural, tapi secara substansial, bagaimana prosedur itu bisa berjalan, ya free and fair election. Ya, tetapi bagaimana masyarakat terlibat di dalam proses itu, mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, mulai dari proses rekrutmen partai politik tadi, yang ikut terlibat mempengaruhi proses rekrutmen, karena partai politik itu, sampai kepada bagaimana mereka menguasai jalannya proses pengawasan pemilu itu sendiri.
Nah, balik kita kepada yang tadi, pengawasan tadi, itu bisa dikomben Jali. Antara yang tradisional dengan yang digital itu dengan aplikasi. Tinggal bagaimana komitmen bersama ya antara penyelenggara pemilu, masyarakat sipil ya, itu bisa membangun demokrasi kita lebih baik ke depan. Oke. Saya juga luar biasa tuh kalau kemudian kita semacam membuka rekrutmen terbuka kepada anak-anak muda dalam sebuah simpul akademi, lalu diberikan edukasi-edukasi praktis soal kepemiluan oleh Bawaslu, KPU, dan kemudian itu diharapkan menjadi simpul yang terorganisir mengawas pemilu dan pada akhirnya memberikan laporan-laporan terukur ya soal indeks-indeks kepemiluan. Menarik sekali. Memang benar karena pemilu ini untuk siapa sebenarnya? Bukan untuk partai politik kan, tapi untuk bagaimana masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Ini pesta demokrasi, pesta rakyat. Jadi rakyat yang memang harus terlibat mulai dari awal sampai akhir gitu. Nah, kalau kita hanya terlibat dalam hal menentukan hak pilih itu, nah itu yang tadi katakan Mbak Titi juga sudah katakan, kalau saya menganalogikan sebagai partai politik itu yang punya blender mengjus. Kalau mereka jus apel, kalau mereka jus keluar apel kan kita hanya menerima saja. Tidak mungkin kita ya jusnya apel keluarnya mangga, tidak mungkin. Nah, oleh karena itu mulai dari proses awal rekrutmen partai politik, bagaimana masyarakat ikut mempengaruhi di dalam proses itu. Salah satunya memang melalui konvensi. Namun tadi ya ada beberapa tantangan, mulai dari tidak regulasinya sampai bagaimana di partai politik pun itu sendiri ada pertentangan. Karena itu ada kaderisasi ya, jangan lupa ada kaderisasi. Jangan sampai nanti mereka lari dari partai karena yang dipilih melulu orang-orang dari luar kan. Bagaimana kaderisasi? Itu sebagai kalau dalam istilah teoritisnya adalah antitesis dari demokrasi itu sendiri ya. Itu Dali. Oke, baik. Terima kasih Pak Ura. Saya ingin geser ke apakah Bang Zulmizan sudah terhubung kembali? Oke. Saya ingin ke Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Taufik, halo Taufik. Halo. Halo Bung Taufik. Halo. Dengar suara? Dengar suaranya? Halo, dengar suara? Ya, gimana bisa dengar suaranya, Taufik? Bung Taufik? Halo. Mas Jali. Halo. Suara Taufik dengar kok. Oke, dengar baik. ya? Oke, sip. Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman narasumber. Izin saya masih di sini Mas Jali. Dalam perjalanan menuju Pekanbaru karena ada beberapa kegiatan terkait dengan advokasi ya. Kemarin kita baru ketemu dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Siak membicarakan soal kita ada riset bersama KPK dan Universitas Andalas terkait dengan Pilkubli 2018. Nah, Mas Jali, apa yang disampaikan tema pada diskusi sore ini sangat menarik, tapi memang tema ini memang sebelumnya memang sudah tidak asing lagi kita diskusikan di sore hari ini karena beberapa waktu yang lalu itu kita sudah memang sering membuat diskusi terkait dengan pilkada, apalagi yang berhubungan dengan pandemi ini. Kalau kita lihat tren persoalan pilkada ini, Mas Jali, khususnya di Riau ini, memang Riau ini ada 9 daerah yang akan mengikuti pilkada. Seharusnya saya mau mengkritik tajam kepada partai politik dalam hal ini, tapi Bang Julmizannya kabur. Ada dari saya nggak tahu tuh kabur atau nggak tahu atau takut sama Bang Rusidi Rusdan mungkin. kita nggak sangar-sangar amat tapi Bang Jali, sebelumnya saya ingin sampaikan ada berapa hal yang harus kita lihat. Ya, Mas Jali, ada berapa hal yang kita lihat di sini, Mas Jali. Misalnya kalau kita lihat dari kerawanan pilkada di tengah pandemik ini, memang yang harus disorot oleh teman-teman Bawaslu itu masih banyak ya Mas Jali. Pertama itu terkait dengan politisasi program penanganan COVID-19. Nah, sampai hari ini kita juga nggak mengetahui apakah temuan-temuan Bawaslu itu ada nggak yang berkaitan dengan bantuan COVID-19. Kita sama-sama tahu. Contohnya saya ambil sampel aja di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak itu kandidat yang maju untuk Pilkada 2020 ini salah satunya incumbent. Dalam situasi COVID-19 ini, masa COVID-19 ini pasti yang menguntungkan adalah incumbent dalam hal ini.
Yang kedua adalah partai politik. Nah, temuan-temuan Bawaslu terkait dengan persoalan politisasi program penanganan COVID-19 ini apakah ditemukan nggak di fakta di lapangan? Nah, itu yang harus dicek dulu dan dipublikasikan ke masyarakat. Yang kedua, memang menarik yang apa kata Pak Aurel itu, kita memang kemarin diskusi dengan Pak Aurel. Pak Aurel itu kan punya lembaga nama LKSPK. Nah, ada input yang hasil diskusi itu ingin membuat sebuah aplikasi yang itu nanti bisa disebarkan kepada teman-teman Bawaslu. Nah, hal ini sangat menarik juga, karena kalau kita lihat dalam situasi pandemik ini, kita pengen melihat apakah ada enggak inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu terkait dengan pencegahan atau pemantauan secara langsung. Nah, karena kalau kita lihat situasi pandemik ini kan memang tidak akan menjadi sebuah kesulitan bagi teman-teman pemantau. Nah, mungkin dengan adanya aplikasi sebuah inovasi ini, masyarakat mesti berkunjung ke kantor Bawaslu untuk melaporkan, tapi cukup menggunakan aplikasi dan direspon oleh teman-teman Bawaslu. Tapi faktanya kita lihat memang tidak ada inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Itu memang sebuah kritikan yang membangun ya. Seharusnya dalam situasi pandemik ini ada strategi-strategi yang harus dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Yang kedua terkait dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, ya memang apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi memang sangat menarik ya. Misalnya terkait dengan debat pilkada, debat calon pilkada nanti, kontesta, ya monggo ya harus dilibatkan teman-teman masyarakat sipil. Karena kalau kita lihat isu krusial di Riau ini, salah satunya kalau nggak sumber daya alam, kalau kedua korupsi sumber daya alam korupsi. Nah, hal-hal ini sangat menarik sebagai pemantik, misalnya dilibatkan kawan-kawan masyarakat sipil dalam penyusunan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan dalam program-program para kandidat nanti. Nah, ini kan kita tidak temui bahwasannya isu-isu lingkungan ini kan menjadi sebuah permasalahan kita di Riau. Terutama misalnya terkait dengan persoalan perizinan misalnya kan. Ini menjadi sebuah isu yang sakral yang harus dirumuskan oleh teman-teman KPU untuk dilibatkan teman-teman masyarakat sipil sebagai panelis, atau diminta input pertanyaan apa yang harus disampaikan dalam debat nantinya. Nah, itu sebagai masukan nanti kepada teman-teman KPU. Mas Dali, kalau kita lihat misalnya isu pilkada, kenapa saya ingin mendengar statement dari teman-teman partai politik misalnya. Kasus Bengkalis itu adalah kasus yang sangat menarik kita ikuti dan kita pantau, Mas Dali. Karena memang azas praduga tak bersalah memang sangat kita jaga di kalau dalam pemantauan di Kabupaten Bengkalis. Misalnya salah satunya ada beberapa kandidat misalnya yang terindikasi dugaan terkait dengan persoalan korupsi. Nah hal ini yang harus sama-sama kita fokuskan dalam pemantauan kita di Kabupaten Bengkalis. Misalnya istri mantan Bupati Bengkalis yang dulu maju yang saat ini ingin maju menjadi bakal calon Bupati Kabupaten Bengkalis. Nah, ini kan sebenarnya yang menjadi polemik ini adalah di partai politik, di perekrutannya. Contoh dulu kemarin itu PKB telah merekomendasikan nama ke salah satu, taruh aja kita bilang inisial Kasmani. Nah, tiba-tiba di penghujung Kasmadi PKB menarik ulur. Nah, ini kan ada yang salah terkait dengan perekrutan. Berarti ada yang salah di partai politiknya. Benar apa yang kata Mbak Titi tadi, seharusnya persoalan perekrutan bakal calon ini untuk mencegah mahar ini ya cukup ya harus di daerah saja. Maksudnya ini jangan sampai harus ada campur tangan pusat. Nah, ini menjadi sebuah kendala kita. Yang kedua, partai politik juga tidak menyampingkan opini-opini publik yang beredar. Misalnya terkait dengan fakta persidangan JPU KPK kemarin yang mencatat beberapa nama yang saat ini ingin maju menjadi calon kandidat di Kabupaten Bengkalis. Nah, seharusnya partai politik punya rekam jejak lah, atau
sebelum menentukan sebuah pilihannya kepada salah satu pasangan. Misalnya direkrut dulu, di tracking dulu kapabilitasnya, jangan sampai nanti yang disalahkan ujung-ujungnya partai politik. Itu menjadi sebuah hambatan kita di lapangan, Mas Jali. Nah, mungkin itu Mas Jali, mungkin harapan kita memang di penyelenggara ini. Kalau memang penyelenggara ini kan memang tidak bisa memutuskan misalnya, tapi ada beberapa inovasi, misalnya kita politik gagasan, penyampaian program-program yang harus menjadi sebuah opini publik, tapi itu yang harus kita coba gobrakkan di publik, Mas Jali. Dan mungkin itu dulu, Mas Jali, nanti kita coba diskusi lagi apa yang apa. Tapi menurut saya memang persoalan pilkada di masa pandemi ini perlu dikontrol oleh masyarakat sipil, tentunya kita semua dalam hal ini. Oke, baik. Oke, Mas Jali. Makasih Taufik. Semula memang kita mengundang 4 ketua DPW atau DPD partai sebetulnya. Ada PDIP, ada Demokrat, ada PKS, ada PAN, dan juga ada Gerindra sebetulnya. Karena kita sadar memang epicentrum diskursusnya memang harus bertemu dengan partai politik, sehingga masukan-masukan yang aplikatif ataupun masukan-masukan yang bersifat kebijakan seperti Mbak Titi tadi sampaikan banyak hal, itu bisa diserap oleh partai, yang disampaikan Pak Aura juga yang lebih applicable tadi bisa diterapkan oleh partai. Nah tadi hanya Bang Zulmizan, tapi gangguan jaringan Bung Taufik, bukan mengeluarkan duit. Hanya konteksnya. Karena beliau bersemangat sekali ingin memberikan pandangannya soal itu begitu. Oke, masih belum masuk juga. Saya ingin kasih kesempatan kalau ada teman-teman partisipan di sini yang pengen berikan pikiran. Izin Bung Zali, tadi karena Bung Taufik tadi ada menyinggung terkait dengan inovasi pengawasan, jadi saya sedikit mau komentar gitu ya. Boleh. Silakan. Iya. Baik, jadi begini, terima kasih. Tadi saya diingatkan, kebetulan ya inilah namanya juga diskusi ya kan. Jadi karena sudah ada pertanyaan, maka baru mungkin saya menjawab. Ini mengenai politisasi bantuan di tengah pandemi COVID untuk di Provinsi Riau. Memang kita harus menyamakan persepsi dulu mengenai politisasi bantuan COVID. Nah, di daerah lain memang sudah ada ya, ada bantuan itu yang kemudian secara itu menempel stiker foto bupati atau wakil bupati yang sedang menjabat, kemudian membagikan kepada masyarakat, dan itu bantuan sosial. Nah, untuk di Provinsi Riau, hal yang seperti itu belum kita temukan. Belum ada politisasi program bantuan COVID yang menyalahi aturan. Yang ada itu adalah gini ya, yang ada itu ada stiker bantuan untuk masyarakat yang bantuan itu berasal dari partai yang bersangkutan atau diri pribadi yang bersangkutan. Jadi ini tidak termasuk dalam kategori politisasi program bantuan pemerintah, karena itu bantuan pribadi atau bantuan dari parpol bersangkutan. Nah, kita secara regulasi tidak bisa masuk sampai ke sana. Nah, kemudian ada bentuknya begini, waktu pemberian bantuan dana tunai, BLT, bantuan langsung tunai, ini ada pejabat pemerintah, ya katakanlah ketua DPRD, kemudian ada bupati, wakil bupati yang terindikasi mereka akan maju dalam pilkada ini, kemudian secara bersama-sama mereka itu waktu pemberian bantuan itu mengadakan acara gitu ya, membuat acara seremonial secara simbolis menyerahkan.
Nah, ini secara formal materialnya kita tidak bisa juga mengatakan ini sebagai pelanggaran. Tapi memang apakah ini semacam mencederai sistem pemerintahan kita yang good governance? Saya pikir secara pribadi ya gitu. Secara pribadi ya. Tapi kalau secara kelembagaan kita kan harus melihat secara syarat formil dan materialnya sebuah pelanggaran gitu. Nah, menurut saya sih tidak etis ya dengan kalau sudah ada niat yang bersangkutan untuk maju kembali, kemudian sengaja membuat acara untuk hanya sekedar penyerahan bantuan BLT begitu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan Bang Taufik. Nah, kemudian inovasi pencegahan atau inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menerima laporan. Sebetulnya dengan sistem IT perkembangan teknologi saat ini, sebetulnya semua orang sudah sangat dimudahkan untuk bisa melaporkan pelanggaran. Kan semua kita sudah punya HP ya, sudah punya gadget, setiap sesuatu hal ya kita lihat orang langsung siaran langsung atau videokan foto segala macam, itu tinggal kirim ke kita. Kita punya nomor kontak yang sudah kita sebar masing-masing kabupaten kota, dan saya menyarankan itu kepada teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, untuk provinsi kan karena kita memang tidak pilkada gubernur, maka yang menjadi pusat sentralnya itu kan di masing-masing kabupaten kota ya. Dan mereka sudah membuat itu bukan hanya untuk pelanggaran netralitas ASN atau politik uang, tetapi juga termasuk bagi masyarakat yang belum dicoklit oleh KPU itu juga sudah kita himbau untuk melakukan melaporkan dirinya kepada pengawas kita di setiap tingkatan, di setiap level. Nah, kemudian untuk IT-nya kita juga sudah punya Gowaslu. Gowaslu itu semacam aplikasi untuk melaporkan, dan itu sangat simpel sekali. Jadi kita download aplikasinya, kita mungkin isi, itu hanya beberapa data yang kita kirimkan. Tetapi sebetulnya secara substansinya pelaporan itu tidak sulit sekarang ini. Jadi dan kita sekecil apapun ya, walaupun belum memenuhi syarat formil material, kewajiban kita kalau ada yang melaporkan hanya berupa foto, umpamanya saya masuk ke HP saya, itu langsung kita lakukan upaya penelusuran awal. Jadi kita sangat jemput bola sebetulnya kalau ada indikasi pelanggaran. Namun kan kita juga harus mengakui kalau masyarakat kita sekarang ini sudah sangat cerdas, kemudian juga teman-teman partai politik juga sudah sangat memahami itu ya. Jadi kita juga tidak bisa kalau memang datanya tidak ada pelanggaran yang kita sebutkan tidak ada. Ini yang kita harus sampaikan secara jujur dan objektif kepada masyarakat. Ya, baik. Ya, sedikit Mas Jali. Ya, memang apa yang disampaikan oleh Bang Rosidi tadi terkait dengan kanal laporan pengaduan ya. Kalau memang dari hasil kita memang ada ya Gowaslu ya. Gowaslu ya. Cuma ya, tapi Gowaslu itu kan memang adminnya memang di Bawaslu pusat kan. Jadi pertanyaan kita, apakah Gowaslu ini bisa misalnya ada laporan masyarakat di wilayah desa melaporkan, apakah sampai terselesaikan nggak di Bawaslu daerah? Kan itu saya nggak tahu mekanisme kinerja Gowaslu itu seperti apa. Nah hal-hal itu yang perlu disosialisasikan Pak di tengah masyarakat kita, karena kan memang suasana pandemi ini apalagi akses yang terbatas, dan ini menjadi sebuah problem kita di daerah. Nah, memang ada beberapa hal strategi pengawasan yang coba kita tawarkan kepada KPU dan Bawaslu, misalnya terkait dengan menegaskan konstruksi pasal terkait dengan bansos agar mencegah terjadinya politisasi bansos. Ini harus dilakukan analisis kuat juga. Misalnya apa yang disampaikan oleh Bang Rosidi tadi, misalnya terkait dengan paparannya, misalnya bansosnya, indikasi bansos apa dulu. Nah, itu kan harus punya kajian dulu teman-teman Bawaslu terkait dengan hal ini. Yang kedua, misalnya penguatan laporan pengaduan itu. Nah, memang dalam hal ini faktanya memang di daerah itu Bawaslu itu belum punya belum memiliki inovasi lah yang
yang lebih konkret terkait dengan kanal pengaduan atau kanal pelaporan. Nah, memang ini kita coba berupaya ya untuk mendorong ini, dan kedua kita coba untuk membantu Bawaslu nanti dengan teman-teman LKSPK terkait dengan aplikasi ini, dan semoga ini bisa membantu kerja-kerja Bawaslu nantinya. Yang ketiga itu misalnya terkait dengan perlunya untuk mencermati pertahanan, karena proses kerawanan itu memang sekarang ini yang menguntungkan adalah pertahanan incumbent. Apalagi sekarang ini banyak terkait dengan yang saya sebutkan tadi, politisi bansos. Nah, seharusnya memang kita harus bisa memantau, mencermati terkait dengan pertahanan ini. Ini yang harus kita coba mendorong Bawaslu itu. Nah, terkait terakhir itu keterlibatan masyarakat ini, Pak, terkait dengan penguatan mencermati terkait dengan ASN, netralitas ASN ini. Nah, ini memang bahasa lama ya. Apa sih yang perlu kita kawal terkait netralitas ASN ini? Memang ini sudah terpolitisasi masif di kalangan pejabat kita. Nah, ini yang harus kita coba pantau, apa terobosan-terobosan yang perlu kita apa. Mungkin itu saja Pak Mas Jali. Karena saya mau izin juga Mas Jali, karena saya menuju ke Pekanbaru. Ya, saya mau izin live dulu ya. Ya, terima kasih Bang Rosidi Rusdan. Ya, sama-sama Bang Topik. Teman KPU, Bang Nugi, Mbak Tati, dan yang lain. Saya ngundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, para narasumber, ini waktu kita sudah melebihi dari target. Semulanya memang 2 jam ya. Tapi saya ingin kasih kesempatan sedikit lah. 1 menit closing statement bagi semuanya. Supaya fair, ada closing statement yang dari masing-masingnya. Saya ingin pertama ke Mas Nugi dulu. Bung Nugi masih bersama kita? Masih lah. Oke. Bung Nugi. Kawan-kawan. Oke. Jadi gini ya. Satu aja kita, karena kita udah melampaui 2 jam. Silakan. 1 menit ya. Ya. Terkait dengan pertanyaan dan harapan dari salah satu narasumber kita tadi, Pak Dr. Auradian, pemilih di lapas itu tidak kita tinggalkan. Coklit itu basisnya KTP elektronik. Nah, pemilih yang ada di lapas itu asumsinya punya KTP elektronik asal. Misalnya kalau di Kuansing, alamatnya di kecamatan apa misalnya kan. Nah, ketika dia punya KTP elektronik di asal, petugas Coklit akan melakukan Coklit terkait dengan alamat daripada pemilik KTP elektronik tersebut. Kalau misalnya yang di lapas itu suaminya, maka istrinya bisa mengabarkan dan memberitahu, oh kakak kita anggotanya ini, dan ini. Itu satu. Yang kedua, PPK dan PPS itu berkoordinasi, PPK dan kabupaten itu berkoordinasi dengan pengurus lapas gitu ya, pengelola lapas. Nah, terkait dengan siapa saja nama-nama yang ada di dalam lapas itu, dan kemudian nama-nama itu disampaikan ke teman-teman petugas PPDP. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti juga pada saat pemutakhiran data pemilih akan di cross check ulang teman-teman yang ada di lapas, sehingga teman yang ada di lapas tetap akan kita pantau terus. Dan bersyukur juga alhamdulillah ada Bawaslu, sehingga kalau saja misalnya dalam proses penyelenggaraan dari KPU ada yang terabaikan atau ada yang kurang baik, kurang lengkap, maka diingatkan oleh teman-teman Bawaslu. Dan alhamdulillah tadi Ketua Bawaslu mengatakan hasil mayoritas daripada temuan Bawaslu itu mayoritas sudah diperbaiki oleh kawan-kawan PPDP yang kemarin mencoklit, dan karena beliau mengatakan terkait tupoksi pengawas tetap disampaikan, ya kami hormatilah tupoksi dari kawan-kawan Bawaslu itu. Dan nanti kita akan melakukan koordinasi lagi terkait temuan tambahan tadi yang ada sekitar 6. Terakhir, kami berharap kepada seluruh masyarakat yang menyimak dan mendengar diskusi ini, mari sama-sama kita tingkatkan partisipasi pemilih 2020 pada pilkada seperti yang disampaikan oleh senior suhu kami Kak Titi Anggra ini. Partisipasi tentunya tidak hanya sekedar kita dorong angka secara kuantitatif, tapi kita dorong juga pada aspek kualitas atau kualitatifnya. Di semua tahapan masyarakat sipil perlu ditumbuhkan, dan ini adalah salah satu contoh bagaimana civil society yang dicontohkan oleh teman-teman Green Line ini
tumbuh di bumi Lancang Kuning Provinsi Riau. Kami juga berterima kasih sehingga channel-channel positif seperti ini bisa diisi dengan info-informasi pilkada. Saya kira itu Bapak-bapak dan Ibu, di sini ada Ibu Deti Kurniawati itu dari KPU DKI Jakarta itu Bang Jali. Baik. Di sebelah kiri itu ada Deti Kurniawati ya. Kalau Bu Tiara saya nggak hafal itu dari siapa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Titi atas pencerahannya. Itu Mas Nugi. Pak Rusidi, closing dari Anda. Nggak usah panjang-panjang Pak Rusidi, singkat aja. Silakan Pak. Dibantu ini mikrofonnya. Masih unmute Pak. Unmute. Mikrofon. Oke. Saya pikir singkat saja bahwa harapan ekspektasi masyarakat ini juga menjadi harapan Bawaslu. Bahwa ketika ada ekspektasi, kita juga sebetulnya lebih besar ekspektasi kita terhadap upaya penyelenggaraan pilkada yang berkualitas dan berintegritas di Provinsi Riau. Yakinlah bahwa kita tidak tinggal diam, tetapi kita bergerak terus untuk bagaimana teman-teman mendorong teman-teman KPU untuk bisa bekerja lebih profesional, dan kita juga akan tetap mengawal sampai tuntas pilkada kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rusidi. Pak Uradian, closing dari Pak Ura, silakan. Terima kasih Mas Jali. Jadi saya berpesan bahwa memang demokrasi kita ini kita arahkan bagaimana mendewasakan masyarakat kita dengan edukasi kepada masyarakat kita. Jadi tidak hanya dari sisi bagaimana masyarakat sebagai objek, tapi masyarakat pemilih atau masyarakat yang ikut terlibat dalam proses politik itu sebagai subjeknya di situ. Jadi semakin ke depan demokrasi itu akan semakin dewasa, semakin consolidate demokrasi, sehingga masyarakat yang edukatif ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang cemerlang. Nah, inilah yang melalui salah satu caranya adalah mengenai konvensi ini. Memang tidak bisa dilepaskan dari political will dari partai politik ya, karena ada tentangan dari partai politik tentunya. Tapi ini merupakan salah satu jalan bagaimana konvensi itu sebagai political branding dan personal branding tidak hanya oleh partai politik tapi juga bermanfaat bagi si calon atau kandidat dari partai politik sendiri. Sehingga konvensi ini bisa membangun sebuah demokrasi. Tidak hanya konvensi yang dalam hal memberikan jalur atau cara untuk memenangkan jagonya ya, atau dengan politik uangnya, tapi bagaimana konvensi itu juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Saya kira itu, Mas Ali. Terima kasih Pak Aura. Bung Taufik dari Anda, silakan singkat aja. Yang pertama Mas Jali, perlunya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat sipil terkait dengan isu pilkada ini. Yang kedua adalah teman-teman penyelenggara yang harus memasifkan sosialisasi, misalnya terkait dengan kanal pengaduan dan hal-hal yang lain. Dan ini yang perlu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara. Terima kasih Mas Jali. Oke, baik, makasih Bung Taufik. Nah, terakhir Mbak Titi memberikan closing statement sekaligus stressing point yang penting khususnya bagi rekrutmen politik spesifiknya konvensi. Silakan Mbak Titi. Ya, yang pertama saya kira harapan kita semua sebagai publik ini pilkada yang tidak murah ya. Jadi investasi negara sangat besar, lalu juga di tengah situasi yang penuh risiko, kita berharap pilkadanya bisa berjalan dengan sehat. Jadi bukan hanya sehat orang-orang yang terlibat di dalamnya, tapi juga sehat kompetisinya begitu. Dan sehat kompetisi itu memerlukan kehadiran kader-kader yang diusung oleh partai ataupun dari jalur perseorangan yang memang mau menggunakan pilkada ini sebagai momentum untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk daerah. Jadi sebenarnya kalau pilkada 2020 ini bisa kita jalankan dengan baik, dia akan bisa menjadi benchmark dan juga legacy bagi Indonesia. Karena keberhasilan kita meneguhkan sebagai negara demokrasi di tengah situasi yang tidak sulit. Tetapi kalau kemudian kepemimpinan yang dihadirkan adalah kepemimpinan yang bisa dikatakan tidak bisa berkontribusi untuk kebaikan daerah, saya kok khawatir masyarakat kita bisa makin tidak percaya kepada institusi partai atau proses demokrasi. Nah, itu tentu yang tidak kita kehendaki.
kami sendiri misalnya mengajak bagi kita, meskipun proses pencalonan sekarang masih berlangsung di internal partai, tetapi kita tetap harus memonitor dan bersuara kritis terhadap figur-figur yang potensial dicalonkan oleh partai, supaya mereka juga memahami bahwa proses di internal partai bukan berarti tidak mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Karena kan memang proses yang berlangsung itu relatif tertutup, eksklusif, dan tidak bisa dijangkau oleh publik. Nah, suara-suara kita inilah yang akan terus mengingatkan mereka untuk kemudian memahami apa yang menjadi kebutuhan publik. Atau setidaknya membuat publik lebih peduli sejak awal. Tidak sekedar ketika misalnya nama-nama itu sudah beredar dan disahkan sebagai pasangan calon. Dan yang terakhir, saya kira kesuksesan pilkada ini memang dikontribusikan oleh banyak pihak. Tetapi partai politik itu adalah hulu dari setengah keberhasilan proses pilkada kita melalui orang-orang yang dia usung. Kita tidak ingin misalnya partai politik instrumen demokrasi, tapi kepercayaan publik pada institusi itu adalah yang paling rendah. Itu kan anomali begitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan momen pilkada di masa pandemi untuk membuktikan keberpihakan itu kepada publik. Penyelenggara pemilu kita harapkan tetap terbuka, transparan, profesional, dan tidak masuk angin. Termasuk juga untuk tidak tergoda, tidak disiplin menerapkan protokol COVID. Termasuk juga godaan-godaan yang lain ya. Konon katanya kalau pilkada itu godaannya lebih besar dan lebih berlipat daripada jenis pemilihan yang lain. Tidak akan ada pemilu yang bebas dan adil kalau penyelenggara pemilunya tidak profesional dan independen. Nah, yang terakhir masyarakat, saya kira ini sebenarnya peluang besar kita, karena kepemimpinan yang kita cari adalah pemimpin yang mampu membawa kita keluar dari masa krisis. Harapannya kita bisa mencari tahu sebaik mungkin informasi soal kandidat dan juga proses pemilihan. Nah, makanya penyelenggara pemilu, Mas Nugi dan lain sebagainya, bukalah ruang informasi itu seluas-luasnya, sehingga publik bisa tahu apa prosedur pemilihannya dan siapa yang akan menjadi calonnya. Jadi itu yang menjadi harapan kita bersama. Selamat kepada Green Line, ini luar biasa. Saya senang sekali dan mudah-mudahan ini akan berlanjut terus dan bisa ditopang, disokong oleh teman-teman penyelenggara pemilu yang punya skema untuk program sosialisasi dan pendidikan pemilu bagi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Para narasumber semuanya, terima kasih juga Bung Nugi, Komisioner KPU, Pak Rusidi, Komisioner Bawaslu. Ya, sama-sama Bung Jali. Ya. Pak Aura, makasih atas waktunya. Semoga bisa jumpa. Terima kasih. Ya. Insya Allah. Lanjutkan bincang soal aplikasi pengawasan tadi, Bung Taufik juga. Siap. Terima kasih. Khusus Mbak Titi juga sangat mencerahkan ya, memberikan perspektif dari nasional ya terkait dengan kebaruan-kebaruan khususnya dalam rekrutmen politik dan semacam mengirimkan pesan optimisme bahwa demokrasi kita bisa tumbuh berkualitas tidak hanya secara elektoral tapi juga secara substansial. Terima kasih sekali lagi Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif dan Taufik dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Dan sebelumnya juga, sayang sekali ya, Bang Zulmizan nggak bisa ngomong dari Partai Nasional ya. Semula kita ingin hadirkan partai karena mereka yang harus paling digugat untuk menegakkan marwah demokrasi kita. Terima kasih dan terima kasih semua. Mohon maaf atas kekurangan, salah sikap, salah perkataan, salah ekspresi dan lain sebagainya. Mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan. Insya Allah, Mbak Titi ini akan ditaja secara reguler, karena Riau ada 9 tempat. Nah, mudah-mudahan kita coba serialkan tema-tema yang menarik lainnya, hingga ini bisa jadi perbincangan yang luas. Terima kasih semuanya. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.